siang, Bu Septi. Selamat siang, Bu Danika. Lagi sibuk ya, Bu? Enggak, nih lagi cari-cari Bu aja. Saya boleh minta waktunya sebentar nggak, Bu? Boleh sekali. Ya. Iya. Gimana? Mau berdiri apa duduk? Duduk aja ya, Bu. Duduk aja ya. Mau Biar lebih nyaman. Sini aja ya, yang lebih longgar ya. Ya, Bu Danika, ini kok tumben sekali menemui saya, ini ada apa? Ya kan seperti biasa, Bu, saya sebenarnya lebih suka bercerita sama Ibu. Dan ini saya memang sudah benar-benar pusing sekali. Ingin saya ceritakan ke Ibu, ingin saya curhatkan ke Ibu. Dan saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Ibu. Oh iya, kelihatan sekali nih dari raut wajahnya Bu Danika ini kok sedang ruwet sekali nih ya. Sebetulnya tujuan Bu Danika berdiskusi dengan saya ini apa, Bu? Tujuan saya, yang permasalahan saya utama itu kan tentang kebersihan kelas ya, Bu. Kelas saya yang saya ampu sebagai saya walinya di kelas saya itu sekarang benar-benar kelas saya itu jorok sekali, Bu, kotor sekali, ya kan. Dan saya dulu yang awalnya kelas saya selalu juara 1, sekarang benar-benar jorok dan banyak bapak ibu guru yang memang sudah mereka pada bilang ke saya, lapor ke saya bahwa kelas saya itu kotor, Ibu. Kotor gitu ya. Iya. Jadi yang tadinya kelas Bu Danika itu juara 1 di bidang kebersihan sekarang menurun drastis gitu ya, Bu ya. Iya. Menurut Ibu ini apa sih ukuran keberhasilan dari yang ingin Ibu capai? Saya dalam ketemu Ibu ini saya ingin menemukan solusi, saya ingin menemukan solusi untuk saya dan saya bisa untuk mengatasi permasalahan saya ini, Ibu. Iya. Tadi Ibu sampaikan permasalahan mengenai kebersihan kelas yang tadinya bersih juara 1 menjadi kelas yang kotor seperti itu ya, betul begitu ya, Bu ya. Nah, apa hanya permasalahan tentang itu yang ingin Ibu sampaikan? Permasalahan sebenarnya banyak ya, Bu, namanya permasalahan di kelas ya, Bu. Tapi yang utama memang saya benar-benar permasalahan tentang kebersihan kelas itu yang memang benar-benar sekarang harus menemukan jalan keluarnya dan memang benar-benar harus dilaksanakan sekarang ini, Ibu. Iya. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan kalau kebersihan kelas Ibu itu sangat berantakan gitu ya. Kira-kira menurut Ibu ya, menurut Bu Danika itu apa sih yang menjadi penghambat? Tadinya kan kelasnya sangat bersih juara 1 menjadi kelas yang sangat kotor itu kira-kira hambatannya apa? Yang menghambat itu sekarang karena kesadaran siswa saya kan saja, Bu ya. Sudah saya lihat, sudah saya perhatikan yang dulu kompak siswa perempuan dan laki-laki itu kalau piket itu sudah semangat untuk piketin. Yang dulu tidak piket saja selalu bersama untuk menungguin, kadang saya ikut membersihkan. Sekarang benar-benar yang dulu 100% sekarang hanya yang bisa piket itu hanya 30% yang memang masih mau. Yang lainnya kan sudah mulai jadwal piket, sudah setelah pembelajaran langsung lari, Ibu. Sudah gak ingat sampai temennya yang rasa masih sadar untuk piket itu, untuk membersihkan itu sampai ngejar-ngejar untuk membersihkan, untuk melaksanakan piket. Dan memang juga masih ada yang anak-anak yang dulu kalau tempat sampah ada kotoran langsung dibasuh ke tempat sampah, sekarang malah ada yang disisipkan ke lacinya itu, Ibu. Jadi makanya itu yang menjadikan yang menghambat, tidak ada kesadaran siswa, tidak ada yang sukanya masih membuang sampah di laci, masih belum tidak ada kesadaran untuk membersihkan kaca. Itu yang memang menghambat saya, Ibu. Ya, berarti kesadaran dari murid-murid Ibu sendiri terutama dari murid siswa yang laki-laki tadi Ibu sampaikan seperti itu ya. Betul. Nah, dari hal itu nanti kekhawatiran apa sih yang Ibu takutkan itu terjadi di kelas Ibu itu? Yang saya takutkan yang pertama jelas, karena utamanya namanya orang kebersihan itu kan sebagai dari iman ya, Bu. Iya, jelas. Saya takut nanti keimanan siswa saya berkurang. Dan selain itu karena ruangannya kotor, pasti kan banyak nyamuk, banyak virus, bakteri yang masuk ke kelas ya, Bu. Dan itu menjadikan nanti kelas kalau sudah banyak dari virus bakteri itu menjadikan banyak penyakit untuk siswa saya.
Dan siswa saya pasti banyak yang akhirnya sakit-sakitan, tidak bisa berangkat sekolah, dan jadinya nggak aktif untuk pembelajaran, ketinggalan pembelajaran. Dan yang utama ini, yang kedua ini Bu, jelas akhirnya kan nggak dapat predikat juara satu Bu untuk kebersihan. Coba kalau seandainya masih tetap semangat menjaga kebersihan, pasti juara satu masih dapat, masih dengan siswa saya sehat-sehat, tidak ada penyakit. Itu yang bikin ini Bu, seperti ini. Ibu merasa khawatir. Tadi ya ada dua hal yang sudah kita sampaikan, Iya, Ibu. kesehatan siswa sendiri, Iya. kemudian juga dari prestasi Iya. kelas gitu Iya, ya. Bu. Iya. Nah, kira-kira strategi apa sih yang sudah Bu Danika terapkan di kelas Ibu agar anak-anak itu kembali mempunyai kesadaran untuk bisa membersihkan kelasnya kembali? Sebenarnya strategi udah banyak sekali Bu. Yang pertama, apa saja itu Bu? saya kalau sudah jam terakhir mengajar di kelas saya berusaha menungguin siswa saya Ibu, biar yang piket dan yang lainnya yang akan membantu biar membersihkan. Yang kedua, kalau saya tidak jaga di kelas saya berusaha setelah saya mengajar selesai, saya lari ke kelas saya untuk melihat, oh siswa saya itu udah pada piket belum. Walaupun kadang ada tadi yang siswa lari, terus saya berusaha kadang, ayo nak, ayo mas, piket dulu. Terus yang kedua, saya selalu memotivasi mereka, tolonglah membuang sampah di tempat sampah untuk biar kelasnya bersih dan jangan sampai tidak dibersihkan. Yang selanjutnya, saya itu berusaha membuat poster yang memang di situ biar memberi semangat siswa-siswa saya akan membuang sampah di tempat sampah, akan menjaga kebersihan dan akan bisa meningkatkan keimanannya dan kebersihan itu kan Bu. Dan selanjutnya saya sudah berusaha lapor dengan pihak sekolah untuk menambah tempat sampah, untuk menyediakan alat kebersihan untuk siswa-siswa dengan alat kebersihan yang bermacam-macam yang memang menggugah semangat mereka untuk melaksanakan pembersihan kelas dan melaksanakan piketnya itu Ibu. Iya. Padahal menurut saya tuh strategi dari Bu Danika itu sudah sangat bagus ya. Ibu sudah menerapkan 4 hal tadi ya yang bisa saya tangkap. Tadi Ibu sudah memperhatikan anak dengan menunggui anak gitu ya, kemudian memberikan motivasi, berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menambah tempat sampah dan lain-lain, dan juga membuat poster tadi itu ya Bu ya. Itu sudah sangat luar biasa Ibu ya. Strategi yang sudah Ibu terapkan itu sudah berhasil belum Bu? Semua sudah saya laksanakan Ibu, tapi memang sampai detik ini belum ada titik temu yang memang benar-benar mereka benar-benar melaksanakan kebersihan itu Bu. Iya. Ada tidak strategi lain dari Bu Danika yang kira-kira nanti bisa menimbulkan kesadaran anak terhadap kebersihan kelasnya? Akhirnya saya jadi mendapatkan solusi dari Ibu ini, karena saya ini kan mengikuti CGP ya Bu, calon guru penggerak, dan di dalamnya itu ada sebuah modul yang tentang budaya positif. Dan budaya positif itu di dalamnya ada yang namanya keyakinan, membuat keyakinan kelas ya kan, dan keyakinan kelas itu akan dilaksanakan oleh semua siswa ya Bu, bukan peraturan yang memaksa. Sama ini kan biasanya membuat peraturan untuk yang memaksa, yang merasa tidak nyaman jadi terpaksa untuk mengikuti. Kalau keyakinan ini kan memang benar-benar untuk semua nyaman melaksanakan dan untuk kompak, untuk kebersamaan. Dan di dalam keyakinan kelas itu saya berusaha akan menyampaikan bahwa ke semua itu siswa bisa melaksanakan, membersihkan, menjaga kebersihan kelas, bisa membuang sampah di tempatnya, tidak sembarangan membuang sampah, dan peduli tentang kebersihan kelasnya ini Bu. Iya. Keren sekali Bu Danika ya. Danika sudah ikut CGP gitu ya, program dari pemerintah, ilmu-ilmu yang Bu Danika dapatkan di program guru penggerak ini Ibu aplikasikan langsung di kelas Ibu dengan tadi membuat keyakinan kelas gitu ya Bu, bukan lagi peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Nah, kira-kira ini kapan ini Bu Ibu akan mulai melaksanakan rencana Ibu ini? Rencana ini akan saya laksanakan di semester 2 ya Bu, karena ini sudah akhir semester dan sudah tidak ada pembelajaran. Siswa tinggal menunggu Bapak Ibu guru dalam membuat rapot, dan rencana itu akan saya laksanakan di semester 2 tahun depan Januari Ibu.
awal masuk siswa sekolah Ibu. Januari ya Bu ya, bagus sekali Bu. Nah ini siapa ini Bu kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk bisa menjaga komitmen yang sudah Ibu putuskan tadi? Yang jelas utama saya pasti akan meminta izin kepada kepala sekolah ya Bu, yang memang mempunyai kekuatan tinggi di sekolah saya. Nah ini nanti kalau Ibu Kepala sudah mengizinkan, baru saya laksanakan untuk murid-murid saya. Ya kan, murid-murid juga harus tetap untuk melaksanakan komitmen tersebut. Yang kedua, saya akan juga mengajak rekan-rekan guru, ya kan, otomatis rekan guru yang biasa ngajar di kelas saya biar bisa mengetahui dan bisa mengingatkan siswa-siswa saya agar melaksanakan piket, agar bisa menjaga kebersihannya. Memang itu yang juga yang memang saya ajak. Dan yang terakhir itu saya akan menyampaikan tukang sampah di tempat sekolah saya itu Bu, karena kan memang 2 hari sekali ada tempat tukang sampah yang mengambil sampah-sampah dari siswa, tempat sampah yang ada di depan kelas. Dan itu kalau ada anak-anak yang membuang sampah sembarangan, untuk mereka bapak tersebut juga untuk mengingatkan agar membuang sampah tidak sembarangan di tempat sampahnya Bu. Jadi kan biar jelas kelasnya itu tidak berantakan sampah di mana-mana dan memang kebersihannya bisa jaga Bu lagi. Iya, iya. Nah itu sudah sangat bagus ide-ide dari Bu Danika tadi ya. Berarti sudah akan berkolaborasi dengan 4 ya, dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga tadi berkolaborasi dengan guru mapel yang masuk ke kelas saat mengajar di kelasnya Bu Danika, dari murid-murid sendiri dan juga dari tadi ya tukang kebersihan itu ya. Selanjutnya tindak lanjut Bu Danika itu seperti apa setelah semua rencana Ibu ini Ibu laksanakan? Ya, saya besok melaksanakan kan awal Januari ya Bu. Saya menginginkan nanti Ibu mengingatkan saya, mengevaluasi saya pertengahan Januari atau akhir Januari. Jadi kali saja kalau saya lupa, Ibu bisa menanyakan, Ibu Danika sudah melaksanakan belum? Gimana kelasnya, sudah bersih belum? Gitu kan. Kalau Ibu mengingatkan saya, otomatis kan saya bisa, kalau saya belum melaksanakan, belum baik, saya pasti akan ingat dan akan melaksanakannya Ibu. Iya siap Bu Danika. Nanti insya Allah di bulan Januari setelah nanti di pertengahan ya Bu ya, atau nanti mendekati akhir bulan kita sharing lagi, nanti diskusikan lagi ya Bu ya. Nanti saya datang ke lagi ya. Iya, siap, saya siap mendengarkan. Saya menantikan juga nanti kabar dari cerita Bu Danika, bagaimana perkembangannya, apakah keyakinan kelasnya itu berjalan atau tidak, kemudian apakah nanti murid-muridnya itu sudah mempunyai kesadaran atau belum dalam menjaga kebersihan kelasnya, begitu ya Bu ya. Iya Bu, iya. Nah dari diskusi yang kita lakukan ini Ibu bagaimana? Sekarang sudah lega belum? Akhirnya plong Bu, dan akhirnya saya bisa menemukan solusi yang selama ini menjadi menurut saya, yang saya jadi malu, saya galau, saya bingung. Saya bisa bercerita dengan Ibu, bercurhat dengan Ibu, akhirnya saya jadi tenang dan besok tinggal melaksanakan yang tadi sebagai solusi yang sudah saya temukan yang dari masukan Ibu. Dan saya minta doanya biar solusi yang saya akan besok saya laksanakan dalam bagian dari kelas itu akan tercapai. Iya, alhamdulillah sekali ya Bu ya. Sekarang udah lega ya nih. Iya. Sudah agak terlihat cerah. Tadi kan datang ke sini agak ruwet gitu ya Bu ya. Berarti dari hasil diskusi kita ini kesimpulan apa ini yang bisa Ibu ambil? Saya sudah bisa menemukan solusi untuk siswa saya yang jelas membuat keyakinan kelas, dan semua itu biar bisa terlaksana dan bisa menjaga benar-benar mengembalikan citra kelas saya menjadi besok jadi mempertahankan di juara 1 Ibu. Oke, bagus sekali Bu ya. Alhamdulillah jadi tadi Ibu sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan Bu Danika. Nah, saya yakin nanti Bu Danika dan anak-anak bisa untuk melaksanakan keyakinan kelas itu juga mengembalikan kelas Ibu bisa menjadi lebih bersih lagi gitu ya Bu ya. Bu, terima kasih sekali ya Bu sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa. Dan saya alhamdulillah sudah mendapatkan tercerahkan dengan masukan Ibu,
dengan saya bisa bercerita dengan ibu, dan mohon maaf karena ini udah sore jadi mengganggu waktu ibu. Iya. Monggo kita pulang Bu. Iya, iya. Saya sampaikan terima kasih Ibu. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Septi, kok sibuk sekali sepertinya? Waalaikumsalam Bu Gita. Iya nih lagi lihat tugas anak-anak, lagi koreksi. Boleh saya duduk Bu? Ya, silakan. Ini Bu Septi, tadi itu mohon maaf sekali, saya sedang mengajar. Kemudian ketika saya kembali ke kantor, saya lihat HP saya, kok sudah ada panggilan 10 kali dari Ibu. Ada apa Bu? Iya Bu, jadi saya ingin cerita sebetulnya ke Bu Gita. Mohon maaf sekali ya Bu, tadi jadi mengganggu Ibu dalam mengajar, karena saya betul-betul pusing ini Bu dengan permasalahan saya. Jadi saya ingin ada teman curhat, saya milih Bu Gita dalam menghadapi masalah saya ini Bu. Iya, tidak apa-apa Bu, tidak mengganggu Kak, insya Allah. Tapi memang kebetulan tadi saya sedang mengajar saja. Ya Bu Septi, karena memang tadi saya lihat Bu Septi satu sedang budruk gitu ya Bu, sedang ada banyak pikiran. Mungkin nanti daripada apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan kok menghasilkan sesuatu yang tidak pas, alangkah baiknya kalau mungkin kita diawali dengan menarik nafas terlebih dahulu, kemudian selama 3 detik Ibu, kemudian ditahan 3 detik, kemudian dihembuskan 3 detik. Iya, Yuk silakan Bu Septi. Oke. Iya Bu. Sudah rileks Bu? Sudah, alhamdulillah ini sudah agak mendingan Ibu. Oh iya Bu Septi. Saya jadi kepo ini, kok tadi Bu Septi itu menghubungi saya sampai segitu banyaknya. Kira-kira ada apa? Ada masalah apa? Iya Bu, jadi sebetulnya masalah ini kaitannya sama anak-anak Bu. Jadi saya merasa anak-anak itu akhir-akhir ini kok agak menurun gitu loh Bu, semangat belajarnya. Saat saya ngajar, anak-anak ada yang ngobrol sendiri dengan teman sebangkunya. Kemarin saya keliling juga ada yang gambar-gambar di buku pelajarannya. Bahkan kemarin itu yang paling terakhir itu Riko, dia itu minta izinnya sih ke belakang Bu, tapi kok saya tunggu-tunggu itu lama gitu. Balik ke kelasnya saya merasa seperti sedang menghindar dari pelajaran gitu Bu. Nah itu ngaruh juga ke hasil tugas anak-anak. Ini setelah saya koreksi itu membuat saya bingung juga gitu loh Bu. Ya, jadi ini terkait dengan semangat belajar anak ya Bu. Iya. Ya, berarti nanti Bu Septi kira-kira dari kita ngobrol, kita di sini sharing ya Bu. Iya. Bukan kemudian saya lebih menguasai atau lebih bisa dibanding Ibu, tetapi nanti kita di sini sama-sama, kita belajar bersama. Kira-kira nanti harapan apa sih yang diharapkan oleh Bu Septi di akhir dari diskusi kita? Ya, saya mengajak Bu kita sharing diskusi itu, saya ingin menemukan solusi Bu, atau jalan keluar dari permasalahan saya dengan anak-anak itu, terutama dalam pembelajaran saya di kelas itu Bu. Jadi nanti kita akan mendapatkan sebuah solusi seperti itu. Nah, Bu Septi sudah punya kekuatan apa sih yang Bu Septi miliki, kemudian nanti bisa agar istilahnya memberikan semangat ataupun memunculkan semangat ke anak-anak itu, kekuatan apa yang sudah Bu Septi miliki? Kalau menurut saya ya Bu ya, saya selama ini mengajar di kelas, masuk biasa ya Bu ya, menanyakan kabar anak-anak, ya menunjukkan kedekatan dengan anak-anak. Kemudian saat menerangkan itu saya sudah menjelaskan dengan suara yang jelas, yang lantang. Itu tujuan saya di sini agar anak-anak itu jelas memahami apa yang saya sampaikan, kemudian agar anak-anak itu tidak ngantuk. Tujuan saya seperti itu Bu, agar mereka semangat gitu loh Bu ya.
Tapi ya itu masih ada saja anak-anak yang kurang memperhatikan dalam pelajaran saya. Padahal ya menurut saya sudah menggunakan beberapa metode dalam mengajar. Berarti sebenarnya Bu Septi juga sudah memiliki kekuatan secara kemampuan untuk pedagogiknya juga sudah bagus, memiliki suara yang lantang supaya anak-anak juga tetap terjaga gitu ya. Juga sudah menggunakan media ataupun metode pembelajaran yang bervariasi, tetapi memang anak-anak belum ada greget seperti itu. Berarti Bu Septi apakah punya solusi dari masalah ini? Bu Septi sudah memiliki solusi apa sih agar nanti anak-anak itu muncul semangatnya di dalam mengikuti pembelajaran? Solusi, kalau saya rasa saya perlu ini Bu, melakukan diagnosa awal atau saya memetakan kebutuhan belajar anak, karena saat saya lihat hasil pekerjaan anak-anak itu tadi ada yang nilainya sudah bagus, ada yang sangat jelek, artinya jomplang sekali gitu ya Bu ya. Nah di sini berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwa anak-anak itu punya minat belajar yang berbeda-beda Bu gitu ya. Mungkin di sini anak-anak ada yang mempunyai kebutuhan belajar secara auditori, kinestetik dan juga visual. Luar biasa sekali, Bu Septi sudah akan melaksanakan sebuah diagnostik awal di mana Ibu ingin memetakan kebutuhan anak berdasarkan kebutuhan masing-masing gitu. Ibu akan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Berarti rencana apa yang akan Ibu Septi lakukan terkait dengan solusi ini? Iya, pertama nanti saya akan komunikasikan hal ini dengan anak-anak ya Bu ya, terutama adalah anak-anak yang bermasalah seperti Riko tadi. Itu jadi saya memanggil mereka, kemudian saya sharing ke anak-anak kira-kira apa sih pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan, seperti itu. Nanti kalau sudah saya dapatkan informasi itu, nanti saya mencoba untuk membuat pemetaan kebutuhan belajar terhadap anak-anak. Luar biasa sekali. Bu Septi sudah akan memanggil anak-anak, kemudian juga akan melakukan pemetaan. Itu adalah sebuah rencana yang menurut saya sudah luar biasa. Ibu sudah memunculkan kekuatan potensi yang ada, memaksimalkan hal-hal baik dari Ibu, nanti akan bisa berdampak baik juga untuk pembelajaran Ibu. Nah, strateginya apa Bu di dalam melaksanakan rencana ini? Iya, strategi ya Bu ya, kalau saya lihat di sekolah kita itu yang sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar anak atau yang pembelajaran berdiferensiasi itu saya lihat adalah Guria Bu. Jadi nanti saya akan minta tolong ke Guria, saya akan menggali informasi dari Guria mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, kemudian bagaimana membuat RPP-nya, bagaimana membuat media pembelajarannya. Nanti dari situ saya akan mencoba untuk menerapkan di kelas saya Bu. Berarti bukan hanya memiliki rencana yang bagus, tetapi Bu Septi sudah memiliki strategi yang tetap menyesuaikan dengan pembelajaran masa kini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selain tadi Ibu Septi menyebutkan ada Guria gitu ya. Kira-kira siapa lagi sih yang nanti membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Iya, kalau selain Guria, tadi kalau Guria kan di pembelajarannya ya Bu ya. Nanti saya butuh juga di medianya Bu, karena kan kalau media itu tadi ada yang visual, ada yang auditori, ada kinestetik. Jadi media itu juga nanti saya mau minta tolong ke Pak Ahmad. Kebetulan kan Pak Ahmad jago IT itu ya Bu ya. Nah nanti saya akan kolaborasi juga dengan Pak Ahmad mengenai media pembelajarannya. Berarti sudah terencana semuanya ya. Nah, saya sudah penasaran ini Bu, nanti kapan sih Ibu bisa mengaplikasikan ini gitu? Iya Bu, ini kebetulan kita juga sudah di akhir semester ya Bu ya. Jadi akhir semester ini saya gunakan tadi untuk menggali informasi dari Bu Ria dan juga belajar media dari Pak Ahmad. Nanti langsung saya akan melaksanakan itu dengan membuat RPP dan juga media. Jadi nanti di awal pembelajaran tahun ajaran baru di semester 2 itu nanti saya langsung bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi ini di kelas saya Bu.
Semoga nanti apa yang Ibu harapkan dan juga pastinya ini adalah harapan kita bersama gitu ya Bu, bisa terwujud. Nah, Bu Septi, simpulan apa sih yang bisa Ibu tarik dari kegiatan coaching kita hari ini? Iya Bu, alhamdulillah sekali ya Bu, saya akhirnya ketemu Bu Gita. Jadi saya menemukan jalan keluar dari permasalahan saya. Tadi awalnya saya pusing Bu, benar-benar lihat hasil anak-anak, lihat semangat anak-anak kok menurun gitu ya. Setelah melakukan coaching dengan Bu Gita, membuka wawasan saya bisa menemukan jalan keluar. Insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi anak dengan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Ya, kira-kira berarti ini sudah plong apa masih ada sesuatu yang mengganjal Bu Septi? Alhamdulillah Bu, sudah plong, udah lega nih rasanya ya. Alhamdulillah, insya Allah kedepannya karena tadi dirunut dari awal ternyata Bu Septi juga punya kekuatan, potensi yang sebenarnya sudah luar biasa, sudah memiliki rencana, strategi, sudah membangun kira-kira siapa saja yang akan terlibat, bahkan waktunya juga Bu Septi sudah menyusun sedemikian rupa sehingga harapan saya tentunya nanti yang menjadi keinginan Ibu yaitu meningkatkan semangat anak bisa terwujud. Ya, itu tadi terdengar azan, berarti sudah waktunya kita sholat dulu ya Bu ya. Ya, ini mungkin pekerjaannya kalau mau diselesaikan ya diselesaikan, kalau tidak saya tak sholat dulu ya Bu. Ya Bu, kita terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Mari kita sholat dulu. Iya Bu, terima kasih. Yuk mari Bu. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Rahayu Utami. Di sini saya sebagai observer pada kegiatan praktik coaching supervisi akademik dan Bu Danika sebagai coach serta Bu Anteng Ria Ananti sebagai coach. Ya. Assalamualaikum Bu Danika. Waalaikumsalam Bu Septi. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Sebelum nanti Ibu dan Bu Anteng melakukan praktek coaching supervisi akademik, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bu Danika ya, bahwa ada beberapa rubrik yang akan dikembangkan di dalam kegiatan coaching ini Ibu. Ya. Ini sesuai dengan alur Tirta ya, bahwa di dalam alur Tirta ini ada 4 hal, yaitu tentang tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, Bu Danika, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan sebagai seorang coach dalam kegiatan coaching ini? Kompetensi dari coaching itu ada 3 ya Bu, mendengarkan aktif, menanyakan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh. Dan pada kesempatan ini nanti waktu kegiatan coaching saya akan meningkatkan kompetensi tentang mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya Bu ya. Jadi dalam kompetensi mendengarkan aktif, indikator apa saja yang ingin Ibu capai? Karena mendengarkan aktif, jadi saya akan menyimak dari coach dalam menyampaikan permasalahannya. Yang kedua, saya bisa mendengarkan lebih banyak lagi waktu coach menyampaikan permasalahannya. Dan yang ketiga, saya lebih sedikit berbicara dan benar-benar banyak mendengarkan dari coach waktu menyampaikan permasalahannya. Ya, ada 3 indikator ya yang ingin Ibu kembangkan di dalam kegiatan coaching. Di sini sudah saya catat. Nanti setelah ini silakan Ibu untuk bisa melakukan praktek coachingnya. Kemudian saya sebagai observer akan mengamati. Nah, nanti mudah-mudahan di dalam kegiatan ini bisa terlaksana semua indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi. Iya Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya. Silakan untuk melakukan praktik. Iya.
Assalamualaikum Bu Danika. Waalaikumsalam Ibu Septi. Iya, Bu Danika selamat. Tadi sudah melaksanakan praktik coaching dengan Bu Anteng Ria Ananti ya. Di sini pada pasca observasi saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah tadi Ibu melakukan kegiatan coaching supervisi akademik, bagaimana dengan kompetensi indikator yang Ibu sebutkan di awal tadi di pra itu, apakah sudah Ibu lakukan? Ya Ibu Septi, terima kasih. Alhamdulillah tadi saya sudah lega, sudah terlaksana, dan saya sudah benar-benar bisa melaksanakan indikator kompetensi yang saya inginkan, yaitu mendengarkan aktif. Saya sudah berusaha menyimak dari Mbak Anteng waktu menyampaikan, saya sudah berusaha mendengarkan lebih banyak lagi waktu Bu Anteng itu menyampaikan permasalahannya, dan saya berusaha lebih sedikit berbicara dan memancing Bu Anteng untuk menyampaikan permasalahannya itu. Iya, berarti Ibu sudah melaksanakan itu dengan semaksimal mungkin ya Bu ya. Ya, selamat Ibu, tadi kegiatan yang Ibu lakukan juga sudah saya amati. Kedepannya mudah-mudahan nanti bisa Ibu implementasikan dengan lebih baik lagi Iya. di sekolah Ibu. Iya, Terima terima kasih kasih Bu. Bu atas waktunya ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.